Nah, Bapak Ibu semuanya, ini mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, atau ingin share lebih lanjut tentang teknis atau substansi Dukcapil itu seperti apa, saya ingin share kepada Bapak Ibu, teman-teman sahabat Dukcapil semua nih, bahwa kita di Dijen Dukcapil dan juga Dinas Dukcapil seluruh daerah gitu ya, kita punya suatu program yang namanya Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Jadi kami ingin share bahwa gerakan ini sebetulnya bukan hanya untuk teman-teman petugas yang ada, petugas Dukcapil yang ada baik di pusat maupun yang ada di daerah, tapi juga gerakan ini sebetulnya sasarannya adalah untuk kita semua, baik itu petugasnya, baik itu masyarakat maupun juga instansi-instansi atau lembaga yang nantinya akan memanfaatkan atau menggunakan data-data administrasi kependudukan. Nah, di sini ada 4 hal yang merupakan tonggak utama gerakan ini gitu. Jadi yang pertama adalah sadar pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Nah, jadi yang pertama itu Bapak Ibu semua nih, sahabat Dukcapil semua ini coba dicek dulu deh di masing-masing gitu ya. Dokumen-dokumen kependudukannya udah lengkap belum gitu. Dokumen sudah punya KK, sudah punya KTPK, anak-anak juga sudah punya KIA gitu ya. Sudah punya akta kelahiran atau sudah punya akta yang lainnya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang posisinya pindah domisili dan mungkin apakah sudah memiliki KTP atau KK dengan domisili yang baru gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu coba dicek dulu deh teman-teman sahabat Dukcapil semua. Kita sudah punya dokumennya belum? Dokumen kependudukan. Nah, kalau sudah punya, nah sekarang kita tahap yang kedua, yaitu pemutakhiran data kependudukan. Jadi pemutakhiran ini maksudnya adalah update. Ini kalau mungkin dulu udah punya KK, sudah punya KTP, tapi masih status yang lama, masih status perkawinannya belum berubah, atau mungkin pekerjaannya sudah berubah, tapi ternyata di KTP atau KK-nya belum berubah. Di KK-nya tadi mungkin sudah sempat disinggung oleh Pak Direktur gitu ya, sudah punya tahapan pendidikannya, sekarang sudah kuliah, ternyata di KK-nya masih tersebutnya itu masih SD gitu. Nah, kalau yang demikian, nah coba Bapak Ibu kita mutakhirkan datanya ya. Kita mutakhirkan sesuai dengan kondisi kita yang saat ini benar-benar yang paling update. Jadi jangan cuma status aja yang update gitu ya. Jangan cuma misalnya di media sosial yang update terus gitu. Jadi dokumen kependudukannya itu juga harus diupdate terus. Jadi selain punya, tapi juga yang paling update, yang paling terbaru. Nah, jangan nunggu ketika nanti sahabat Dukcapil itu lagi ada perlu apa gitu, nanti pengennya buru-buru gitu. Jadi jangan tunggu sampai ada suatu keperluan, ketika ada perubahan itu langsung dimutakhirkan dokumen dan data kependudukannya. Nah, kemudian setelah dimutakhirkan, data-data dan dokumen kependudukan ini kan pastinya banyak berkaitan dengan kebijakan publik, pelayanan publik, gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti ini kita juga ingin mendorong bahwa berbagai instansi atau lembaga ini kita harus sadar ada pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, gitu ya. Pemanfaatan ini yang saat ini mungkin sudah banyak berjalan, kita saling terintegrasi dengan layanan-layanan yang lainnya, baik itu layanan publik maupun layanan sektor teknis dan sektor khusus lainnya. Jadi sebagai contoh misalnya dari sektor pendidikan kita juga sudah banyak pemanfaatan data kependudukan untuk dapodik atau misalnya pada saat pembagian zonasi. Kemudian juga untuk kesehatan ketika akan mendaftarkan BPJS, Bapak Ibu BPJS Kesehatan juga kita juga menggunakan data dan dokumen kependudukan yang saling terintegrasi itu tadi. Jadi semua layanan ini diharapkan lebih dipermudah lagi sahabat Dukcapil semuanya nanti ke depan gitu. Kalau sudah ada pemanfaatan yang saling terintegrasi dengan berbagai sektor. Nah, kemudian di pilar yang keempat ini adalah sadar peningkatan layanan administrasi kependudukan. Walaupun mungkin ini kesannya ini adalah lebih ke internal Dukcapil, peningkatan layanan baik itu petugasnya, jenis layanannya maupun sarana dan prasarana pendukungnya gitu. Tapi peran Bapak Ibu sahabat Dukcapil semua di sini juga sangat penting gitu. Kami mengharapkan karena ini ada sadar peningkatan layanan Admindo, kami juga butuh masukan nih, input juga dari masyarakat bahwa harusnya seperti apa sih layanan Admindo yang mungkin bisa memudahkan dan semakin membahagiakan masyarakat. Nah, itu pengantar awal terkait dengan
Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Jadi saya tidak henti-hentinya mengajak teman-teman sahabat dukcapil semuanya di sini yang bergabung pada Zoom siang hari ini. Nah, mungkin ada nih Pak Ketua RT, RW, terus kemudian ada Pak Lurah, Kepala Desa gitu ya. Coba Bapak Ibu semua, saya minta tolong Bapak Ibu semua di sini sebagai rekan kami, coba diingatkan lagi warganya gitu, sudah nggak punya dokumennya, atau mungkin kalau sudah punya, sudah update nggak, atau sudah mutakhir nggak gitu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan kartu keluarga. Jadi update kartu keluarga gitu ya. Kenapa update kartu keluarga ini penting? Karena memang kartu keluarga ini adalah biasanya menjadi rujukan. Dokumen KK ini merupakan dokumen yang menjadi rujukan bagi penerbitan dokumen kependudukan lainnya. Misalnya kalau Bapak Ibu mau mengubah KTP atau ada KIA, pengen nyelurutin KIA, terus kemudian akta-akta pencatatan sipil lainnya. Nah ini berarti kita biasanya itu dirubah dulu deh KK-nya, baru habis itu di dokumen-dokumen lainnya baru kemudian disesuaikan. Nah, perubahan yang ada di KK ini, di KK keluarga juga nantinya pasti akan mempengaruhi basis data yang digunakan untuk pelayanan publik. Jadi misalnya ada perubahan kartu keluarga karena penambahan anggota keluarga nih. Karena ada penambahan anggota keluarga berarti kan nanti berubah juga gitu ya. Bentar ya. Nanti kan jadi berubah juga gitu. Nah kemudian ketika berubah ini pasti nanti harus dimutakhirkan dan kemudian di database yang digunakan untuk pelayanan publik juga otomatis nanti akan berubah. Gitu. Nah kemudian KK ini juga selain diterbitkan bagi KK ini pastinya diterbitkan bagi penduduk gitu, baik itu penduduk WNI maupun penduduk orang asing pemegang izin tinggal tetap. Jadi jangan kaget ya Bapak Ibu kalau misalnya nanti menemukan kok ada orang asing yang punya atau punya KK gitu ya, karena memang ada orang asing pemegang izin tinggal tetap itu boleh diterbitkan kartu keluarga. Nah kemudian ini tadi sudah sempat disinggung atau sempat disampaikan juga oleh Pak Direktur gitu ya. Jadi elemen-elemen apa saja yang terkandung di dalam kartu keluarga ini gitu. Nah ini yang biasanya Bapak Ibu agak-agak sering terlupa gitu ya. Kalau misalnya yang biasanya sering terlupa itu adalah pendidikan gitu. Jadi anak-anak nih misalnya sudah kuliah, nih sudah SMA, ternyata dalam KK-nya itu masih belum sekolah atau misalnya masih hanya SD gitu ya. Tamat SD, padahal sebenarnya anaknya sudah kuliah. Jadi mungkin ini bisa langsung dimutakhirkan nanti gitu. Nah Bapak Ibu, ini saya ingin menjelaskan dulu juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ada kakak, ada berapa macam kakak sih gitu ya. Jadi kakak itu sebenarnya sama bentuknya satu gitu. Cuman kita ada 3 versi gitu. 3 versinya itu maksudnya adalah ini ada 3 macam kalau kondisinya seluruh anggota keluarga, kepala keluarga dan anggota keluarga itu menganut agama. Jadi kalau menurut agama, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini tuh kolomnya, judul kolomnya agama, dan kemudian di dalamnya nanti akan dituliskan agama yang dipilih atau yang dianut. Nah, ada juga yang kita juga mengakomodir untuk teman-teman penganut kepercayaan gitu ya. Jadi kalau memang ada teman-teman Bapak Ibu sahabat dukcapil di sini yang adalah merupakan penghayat kepercayaan, baik itu kepala keluarga maupun seluruh anggota keluarganya, maka di kolom yang tadinya agama ini mengganti menjadi kolom kepercayaan dan kemudian isiannya adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak menyebutkan nama organisasi ya, karena mengingat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini sangat beragam sekali. Jadi cukup satu jenis, yaitu bahwa yang bersangkutan adalah penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, gimana kalau misalnya keluarganya menganut Bhinneka Tunggal Ika nih, yang dalam satu keluarga itu ada yang menganut agama yang berbeda-beda, ada juga yang menganut kepercayaan. Nah, itu juga kita juga sudah mengakomodir dengan di sini kepala kolomnya itu adalah agama atau kepercayaan, dan kemudian sesuai dengan kepercayaan atau agama dari masing-masing anggota keluarga yang yang dianut itu seperti apa. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu, kita pasti menjamin karena kartu keluarga sebagai identitas keluarga ini
itu adalah harus diberikan kepada seluruh penduduk. Jadi kita sebisa mungkin mengakomodir dan jangan sampai ada penduduk yang tidak punya KK, tidak punya KTP karena misalnya yang bersangkutan adalah pemeluk agama atau pemeluk kepercayaan tertentu gitu ya. Jadi semua dan seluruh layanan Dukcapil itu adalah tidak diskriminatif, semuanya sama, semuanya mendapat hak yang sama.